Puluhan petani desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mulai bergerak untuk memulihkan lahan pertanian mereka yang rusak akibat banjir. Mereka beramai-ramai turun ke sawah untuk mengukur kembali batasan lahan yang tertimbun material banjir berupa pasir dan juga lumpur. Sejak Januari hingga Maret 2025, wilayah Baturagung tercatat mengalami banjir sebanyak 6 kali. Selain merusak puluhan rumah warga, banjir juga memporak-porandakan ratusan hektar lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Muria, yaitu Fakhri Sakti. Baik, rekan Fakhri, silakan untuk laporan selengkapnya. Puluhan petani di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan mulai kembali memulihkan lahan pertanian mereka yang tertimbun material banjir berupa pasir dan lumpur. Saat ini mereka kembali ke sawah untuk mengukur batas dan luas sawah mereka yang batasnya itu sempat hilang karena tertimbun material banjir dengan kedalaman rata-rata 50-60 cm. Perlu diketahui Desa Baturagung sudah 6 kali terdampak banjir, dan pada banjir yang ke-6 ini 40 hektar sawah berubah menjadi padang pasir dan lumpur karena terkena material banjir. Terpaksa sawah yang sebelumnya ditanami padi kini tidak bisa ditanami padi dan harus beralih ke tanaman lain. Berdasarkan pengalaman petani di wilayah tersebut, tanah berupa pasir dan lumpur tersebut cocoknya ditanami kacang tanah, dan mereka saat ini sedang berupaya mencoba menanam kacang tanah di lahan tersebut. Sebenarnya mereka ingin menanam padi, tetapi karena padi tidak bisa ditanam di media lahan seperti tersebut, mereka harus memulihkan lahannya kembali seperti semula. Hanya saja pihak desa saat ini terkendala anggaran dan tidak bisa memulihkan lahan sawah tersebut menjadi seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, saat kami berwawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat, mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar sawah mereka dipulihkan untuk bisa ditanami padi kembali. Kemudian saat kami mewawancara warga, salah satu warga mengaku sudah mengeluarkan uang 42 juta untuk membeli sawah atau lelang bondo deso. Hanya saja saat ini karena sawahnya tertimbun pasir dan lumpur, ia tidak bisa menggarap padi. Padahal uang 42 juta itu dia dapatkan dari utang bank. Dia yang hanya bisa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pekerjaan lain, sangat berharap pemerintah memberikan bantuan kepadanya, karena saat ini hasil panen tahun lalu ketika diterjang banjir pertama hasilnya kurang optimal. Ia tidak punya uang lagi sehingga harus utang bank untuk ikut lelang di musim tanam selanjutnya. Hanya saja saat musim tanam mulai bisa ditanam, malah terjadi banjir yang ke-6 sehingga saat ini dia tidak bisa menanam apapun lagi. Saat ini dia berupaya untuk menanam kacang tanah, hanya saja dia berharap pihak pemerintah memberikan bantuan berupa benih dan beberapa alat-alat pertanian, karena ia mengaku saat ini sudah kehabisan modal untuk membeli benih dan melengkapi alat-alat pertanian yang hanyut karena terbawa banjir. Kembali ke studio. Kami bersama masyarakat, khususnya petani yang terdampak, yang punya sawah yang terdampak jebolnya tanggul tunggal kemarin itu, ini untuk menentukan batas-batas sawah masing-masing. Karena apa? Supaya untuk saat ini petani tetap mau tidak mau melanjutkan aktivitas pertanian, yaitu menanam kembali lahan. Meskipun bisa dilihat kondisinya seperti itu, petani intinya tanah itu tidak nganggur, tetap ditanami. Maka dari itu berdasarkan rembuk desa kemarin ini disepakati supaya nanti berbondong-bondong di sawah masing-masing untuk menentukan batas sawahnya sendiri-sendiri gitu, supaya tidak terjadi masalah atau gejolak di antara para petani. Makanya itu untuk pembagian batas-batas atau menentukan patok-patok sawah masing-masing itu, makanya dianjurkan semua untuk hadir. Alhamdulillah tadi yang hadir, untuk kehadirannya itu ada sekitar 80%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.